Shalom, selamat datang dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMHK Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Kali ini kita masuk ke pelajaran 3 di kuartal 4 dengan judul Perjanjian Kekal. Saat ini saya akan membawakan rangkuman pelajaran dari Sabat petang sampai hari Senin. Ayat hafalan pelajaran kita minggu ini terdapat dalam Kejadian 17 ayat 7 yang berbunyi, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Kita perhatikan bersama pada ayat ini ada ungkapan yang menarik, yaitu Injil yang kekal. Di mana berarti kekal artinya sesuatu yang eksis, sesuatu yang dulu pernah ada, sekarang ada, dan seterusnya juga akan selalu ada. Itu sebabnya kalau kita lihat di Alkitab, ungkapan perjanjian kekal disebutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Mengapa demikian? Karena inti dari Injil adalah perjanjian. Dan inti dari perjanjian adalah Injil, yaitu Allah berdasarkan kasih karunia dan kasih yang menyelamatkan, menawarkan kepada kita keselamatan yang sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkannya, dan tidak akan pernah mungkin untuk dapatkan. Dengan demikian, kita merespon hal tersebut. Tapi bagaimana responnya? Jika kita bayangkan, kita diberikan sesuatu yang kita tidak layak untuk kita dapatkan. Kita diberikan sesuatu yang kita tidak mungkin untuk mendapatkannya. Bagaimana cara kita merespon hal tersebut? Caranya adalah dengan mengasihi Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan kita mengasihi Allah. Kasih ini bisa kita tunjukkan melalui penurutan kita pada hukum-hukum Allah. Kita lanjut masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Perjanjian dan Injil. Kita sudah membahas sedikit sebelumnya bahwa inti dari Injil adalah perjanjian dan inti dari perjanjian adalah Injil. Di sepanjang Alkitab, perjanjian dan Injil sering muncul bersamaan. Dan bahkan sejak dari awal, kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman saja. Apabila kita memikirkan mengenai perjanjian Allah, mungkin terpikir perjanjian Allah dengan Abraham. Kita sudah mempelajari bersama bahwa Abraham mempercayai Allah. Abraham percaya dalam janji-janji Allah baginya, dan itu sebabnya dia dibenarkan oleh Allah. Ini bukan hanya sekedar kasih karunia murahan saja, bukan. Tetapi Abraham berusaha untuk menjunjung tinggi bagiannya dalam perjanjian itu, yaitu dengan penurutannya di Gunung Moria. Ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak tunggalnya, Abraham percaya pada janji-janji Allah dan Abraham melakukan penurutan. Dari kepercayaan Abraham inilah, dari kepenurutan inilah, sampai berabad-abad kemudian, Abraham masih dijadikan contoh untuk memahami hidup oleh janji-janji berdasarkan perjanjian Allah dengan umatnya. Iman Abraham dikatakan diperhitungkan baginya sebagai kebenaran. Perjanjian tersebut pun dibuat untuk semua, baik orang Yahudi maupun orang kafir. Kita lanjut membahas pelajaran hari Senin dengan judul Perjanjian dan Israel. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Di sini menjadi jelas terlihat perjanjian kasih karunia. Mengapa? Kita tahu bahwa tidak satu kali atau dua kali bangsa Israel melakukan kesalahan. Berkali-kali dan terus-menerus kesalahan itu terjadi. Namun jelas di sini
Meski demikian, meski mereka sering melakukan kesalahan berkali-kali terus-menerus, Allah tetap bekerja bagi mereka. Kalau kita lihat juga, keluarnya bangsa Israel dari Mesir merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tapi tidak hanya berhenti di situ, keluarnya bangsa Israel dari Mesir juga berdasarkan perjanjian yang Tuhan telah buat kepada para bapa mereka. Jadi bahkan sebelum menerima janji tersebut lahir, janji-janji telah dibuat untuk kepentingan mereka. Luar biasa sekali. Jauh sebelumnya, Allah sudah melihat, Allah sudah merencanakan, sudah ada janji-janji yang dibuat untuk kepentingan mereka jauh sebelum mereka lahir. Semakin jelas lagi ya bahwa bukan melalui perbuatan baik mereka, bukan dari action, bukan dari sikap, bukan dari sifat mereka yang membawa mereka bebas dari Mesir. Jadi bukan dari perlakuan mereka yang membawa mereka keselamatan, tetapi Allah lah yang melakukan bagi mereka melalui mujizat-mujizat dan peristiwa-peristiwa yang kita pelajari bersama di peristiwa Keluaran. Tidak berakhir di sana. Setelah keluar dari Mesir, lalu kemana mereka? Setelah dari Mesir, mereka ke Sinai. Dan disitulah baru perjanjian dengan mereka secara resmi dibuat. Jadi kalau sebelumnya didasarkan perjanjian Allah dengan bapa-bapa mereka, di Sinai perjanjian resmi dibuat. Dan pusat dari perjanjian tersebut adalah Injil dan hukum, yaitu 10 perintah Allah, di mana mereka dipanggil untuk menurut. Ini merupakan sebuah manifestasi, perwujudan dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan yang telah menebus mereka. Saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus, terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Sekolah Sabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Menteng. Tuhan Yesus memberkati.